Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait estimasi proporsi untuk sampel tunggal dan sampel ganda. Ya, untuk mencari tahu selang kepercayaan proporsi, nah prinsipnya mirip dengan estimasi mean. Ya, bedanya kalau yang sebelumnya parameternya adalah mean. Nah, kalau di sini proporsi. Jadi, simbol yang kita gunakan adalah P-topi. Ya, P-topi ini menandakan proporsi kesuksesan ya dari suatu random sampel yang berukuran N. Nah, kalau misalnya ada proporsi sukses, pasti ada proporsi gagal. Nah, proporsi gagal dilambangkan dengan Q yang ada topinya juga seperti yang ada di slide. Nah, nilainya 1 kurang P, mirip dengan distribusi binomial. Nah, maka dengan tingkat kepercayaan 1 kurang alfa, ya kita bisa mencari tahu selang kepercayaan proporsi gitu ya, dengan cara seperti yang ada di slide. Jadi proporsi sukses dilambangkan dengan P topi, ya dikurang Z alfa per 2 dikali akar gitu ya, P dikali Q per N. Proporsi sukses dikali proporsi gagal per N. Nah, kalau batas atasnya kita ganti menjadi plus. Nah, ini metode pertama. Dan ada juga metode keduanya, ya bisa kalian lihat ya di slide, cukup panjang. Tapi biasanya kalau kita ingin mencari tahu selang proporsi, kita menggunakan yang metode pertama ini. Nah, kalau kalian ingin tahu dari mana munculnya gitu ya perhitungan dengan metode pertama ini, silahkan dibaca buku Walpole-nya. Ya, tapi turunannya adalah dari informasi bahwa ternyata rata-rata proporsi itu bernilai dengan P. Nah, lalu untuk variansi dari proporsi itu ternyata nilainya P kali Q per N gitu. Maka nanti setelah kita utak-atik gitu ya, kita coba atur formulasinya seperti estimasi mean, didapatlah nanti selang kepercayaannya seperti ini. Ya, jadi kalau kita ingin mencari tahu selang untuk proporsi, kita tetap menggunakan tabel Z ya. Nah, terus yang namanya estimasi tentu kita perlu cari tahu juga galatnya bagaimana. Nah, sama seperti mean ya, kalau mean sebelumnya galatnya yang ada di sebelah sini ya. Nah, jadi kalau untuk proporsi caranya sama. Jadi galatnya adalah yang ini, Z alfa per 2 dikali akar P kali Q per N. Ya, jadi kita bisa yakin dengan tingkat kepercayaan 1 kurang alfa bahwa galatnya nantinya tidak akan melebihi Z alfa per 2 dikali PQ per N, akar PQ per N. Nah, jadi kalau misalnya kita punya suatu standar, kita ingin tahu kira-kira berapa ya jumlah sampel yang kita perlukan kalau kita tidak ingin galatnya lebih besar dari suatu nilai, misalnya E misalnya gitu. Ya, jadi kita bisa balik aja ya. Jadi kan kalau awalnya galat E sama dengan Z alfa per 2 dikali akar PQ per N. Nah, berarti kalau kita ingin cari tahu berapa jumlah sampel minimal kalau galatnya diketahui, ya kita tinggal balik Z kuadrat alfa per 2 dikali PQ per E kuadrat gitu. Ini mirip ya dengan galat estimasi mean, jadi harusnya kan sudah cukup familiar. Oke, kenyataannya proporsi seringkali tidak diketahui sehingga dibutuhkan cara untuk menentukan ukuran sampel yang lain. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita ingin mengetahui ukuran sampel minimal supaya minimal galatnya terpenuhi gitu, maksimal galatnya terpenuhi. Tadi kan di sini kita membutuhkan nilai P dan nilai Q ya, gitu ya. Proporsi sukses dan proporsi gagal. Nah, padahal kenyataannya itu nilai proporsi kesuksesan atau kegagalan itu seringkali kita tidak tahu, gitu. Nah, sehingga Walpole juga merumuskan gitu ya cara mencari tahu ukuran sampel yang bisa kita gunakan, gitu ya. Ya, dengan memanfaatkan P kali Q-nya itu kecil sama 1/4. Nah, nanti kenapa dia 1/4? Di sini kalian bisa lihat ya, PQ-nya diganti dengan 1/4. Nah, kalau kalian ingin tahu kenapa dia harus diganti dengan 1/4, ya silahkan dibaca buku Walpole-nya. Ya, di sana dijelaskan penurunannya bagaimana. Jadi intinya, kalau misalnya kita mengetahui nilai proporsinya berapa, proporsi suksesnya berapa, dan proporsi gagalnya berapa, kita bisa mencari tahu ukuran sampel minimalnya dengan menggunakan formula ini. Tapi kalau kita tidak mengetahui proporsinya, ya silahkan gunakan formula yang ini. Gitu ya. Kita langsung masuk ke contoh soal untuk estimasi proporsi sampel tunggal. Pada bulan November 2019 dilakukan survei tentang penggunaan uang elektronik. Nah, di sini didapatkan jumlah respondennya 1.343 orang. Responden merupakan netizen di Indonesia. Nah, setelah dilakukan data cleaning dan data screening, ternyata hanya 1.011 responden yang valid gitu.
Ya, dan dari 1011 responden yang valid ini, ternyata yang menggunakan e-money adalah 861 orang atau 88%. Nah, selanjutnya, oke, di sini akan diberikan gambar ya. Gambar di bawah ini berarti di slide berikutnya yang menunjukkan persentase atau proporsi pelanggan yang menggunakan jenis uang elektronik tertentu. Nah, tapi gambarannya itu adalah hasil survei kepada responden yang menggunakan e-money saja. Jadi hanya terhadap 891 orang ini saja. Ya, karena sisanya tidak menggunakan e-money, jadi tidak ditanyakan lebih lanjut. Nah, ini gambarannya ya, dari 861 orang, jadi kita punya sampel 891 orang. Nah, di sini kita bisa lihat proporsi untuk GoPay ada 85%. Jadi 85% dari 861 orang menggunakan GoPay. Nah, terus 76,8-nya menggunakan OVO, 47%-nya menggunakan Dana, 24,5 menggunakan e-money, dan seterusnya. Jadi di sini mungkin respondennya ada yang menggunakan lebih dari satu e-money ya, makanya di sini ada yang 85, 76,8 dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan 99% confidence interval, ya berarti selang kepercayaannya dari proporsi pelanggan yang menggunakan uang elektronik GoPay, OVO, Dana, e-money, dan Flash ya. Berarti nanti kita bisa manfaatkan data ini ya, kalau proporsi GoPay-nya 85%, OVO 76,8, Dana 47, e-money 24,5, dan Flash 21 ya. Oke. Oh, kita cari tahu dulu nilai alfanya. Di sini karena tingkat kepercayaan yang diminta adalah 99%, maka 1 kurang alfa sama dengan 99%. Jadi alfanya 1%. Nah, 0,01 sehingga nilai Z-nya adalah Z 0,005 karena Z alfa per 2, Z 0,01 per 2. Ya, kita cari tahu di tabel Z gitu. Didapatlah nilai Z dengan luas sebelah kanannya 0,005 adalah 2,575. Nah, setelah kita tahu nilai Z-nya, ya kita cari tahu nilai proporsinya. Tadi sudah diberitahu ya sebenarnya dari gambarnya. Ya, diestimasi dengan menggunakan P. Jadi kita yang menggunakan perbandingan berapa yang memilih e-money tersebut per total respondennya. Nah, terus kita hitung selang kepercayaannya bagaimana. Langsung aja ya. Nah, di sini berarti jumlah respondennya 891 ya, bukan lagi 1011. Karena kita menganalisis dari orang yang menggunakan e-money saja. Jadi N-nya 891. Tadi terus nilai Z-nya adalah 2,575. Dan ini adalah data proporsinya dari gambaran tadi. Untuk GoPay 85, OVO 76,8, Dana 47, e-money 24,5, Flash 21. Nah, berarti cari tahu batas bawah dan batas atasnya sudah tahu semua ya informasinya. Jadi kan tadi proporsi sukses dikurang Z alfa per 2 dikali akar PQ per N ya. Berarti proporsi suksesnya 85 ya dikurang Z alfa per 2 2,575 ya dikali akar 85% dikali 1 dikurang 85%. Karena kan tadi kalau proporsi gagal adalah 1 dikurang proporsi sukses. Nah, selanjutnya diperkan dengan 861. Nah, batas atasnya caranya sama, bedanya penghubungnya adalah plus ya, gitu, bukan lagi min. Jadi kan kalau batas bawah tadi min, nah batas atasnya plus. Nah, nanti kalian cobakan gitu ya masing-masing menggunakan kertas atau menggunakan Excel. Nah, coba dicek apakah batas bawah dan batas atasnya sudah sesuai atau belum, gitu. Selanjutnya, setelah kita memahami bagaimana mengestimasi proporsi untuk sampel tunggal, kita coba lihat bagaimana caranya estimasi untuk sampel ganda. Ya, kalau untuk prinsipnya sebenarnya mirip-mirip ya dengan estimasi min untuk sampel ganda. Karena kan kemarin di video sebelumnya kalau estimasi estimasi min untuk sampel ganda kan kita hanya memasukkan aja ya sebenarnya parameternya jadinya 2. Ya sama dengan estimasi proporsi. Jadi kita masukkan aja gitu kedua parameternya. Jadi ada proporsi sukses 1, proporsi sukses 2. Ya nanti sampelnya ada yang ukuran N1, ada ukuran N2 karena kita menggunakan 2 sampel. Ya kalau ada P1 dan P2 berarti juga akan ada Q1 dan Q2 gitu. Nah, di sini proporsi sukses sebenarnya agak typo ya. Jadi bukan P1 kuadrat di sini. Saya tunjukkan dulu. Nah, ini. Bukan P1 kuadrat tapi P1 topi ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita ingin mencari tahu selang kepercayaan untuk selisih dua parameternya, proporsi sukses 1 dikurang proporsi sukses 2 dengan tingkat kepercayaan 1 kurang alfa, ya kita bisa langsung masukkan nih.
gitu. Yang awalnya P aja kita ganti menjadi P1 kurang P2. Nah, ini tetap ya Z alfa per 2. Nah, terus yang awalnya akar PQ per N ya kita sesuaikan gitu dengan kondisinya. Karena ada 2 berarti P1 Q1 per N1 ditambah P2 Q2 per N2. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung coba lihat di contoh soalnya. Misalkan kita meninjau lagi kasus Imani yang tadi ya, data yang tadi. Nah, di sini kita diminta untuk mencari tahu selang kepercayaan ya dengan tingkat kepercayaannya masih sama 99% ya untuk melihat perbedaan yang menggunakan GoPay dan OVO gitu. Jadi berapa sih selisihnya gitu ya, estimasi proporsi GoPay dengan OVO. Nah, kalau untuk estimasi titiknya kita bisa langsung kurangi aja ya proporsi GoPay dikurang proporsi OVO. Nah, sebelumnya udah diketahui kan kalau proporsi sukses GoPay tadi 85%, maka di sini 0,85. Proporsi sukses OVO 76,8% atau 0,768. Ya, kalau kita selisihkan, kita dapat estimasi titiknya adalah 0,082. Nah, terus alfanya ya kita masih pakai yang 0,01 sehingga nilai Z-nya masih tetap ya 2,575. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin gitu, tinggal masukin informasi yang udah kita ketahui. Untuk estimasi titiknya tadi kita udah tahu ya 0,082. Nilai Z-nya 2,575. Lalu ini proporsi sukses GoPay, proporsi gagal GoPay, terus ya ini total respondennya, sampelnya. Nah, karena ukuran respondennya sama untuk GoPay dan OVO, makanya di sininya N1 dan N2-nya sama ya. Nah, ini proporsi sukses OVO dan ini proporsi gagal OVO. Ya, habis itu kalian hitung nanti didapatlah selang intervalnya seperti ini. Nah, sebenarnya dari ini kita bisa mengetahui bahwa dengan keyakinan, oke ini typo juga, dengan keyakinan 99% kita tahu bahwa pengguna GoPay itu ya 3,4 sampai 12,97% lebih banyak dari pengguna OVO. Nah, sekian penjelasan terkait estimasi proporsi. Terima kasih.